Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 2 Februari 2023. Guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, DPR RI meminta pemerintah segera mengganti Kepala BRIN Republik Indonesia. Usulan pergantian Kepala BRIN dinilai menjadi evaluasi atas kinerja BRIN selama ini. Menyusul desakan atau kritikan Komisi 7 DPR RI kepada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai usulan pergantian Kepala BRIN merupakan dinamika atas evaluasi kinerja BRIN yang dilakukan oleh Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, hal tersebut merupakan dinamika di Komisi 7 DPR RI. Ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja lembaga BRIN. Sufmi Dasko menyampaikan, kesimpulan rapat Komisi 7 DPR RI disampaikan ke pemerintah untuk dipertimbangkan. Kita lihat memang ada dinamika di Komisi 7, namun yang disampaikan di Komisi 7 itu hanya penyampaian kepada pemerintah berupa desakan. Nah, sementara di DPR itu ada mekanisme yang kemudian harus dijalankan. Kalau memang kemudian ingin secara organisasi itu mau mengusulkan kepada Presiden, jadi ada mekanismenya. Jadi apa yang disampaikan kemarin di Komisi 7 menurut saya satu dinamika yang memang harus juga disikapi dengan evaluasi yang ada di BRIN. Komisi 7 DPR RI merekomendasikan dilakukan audit khusus penggunaan pagu anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI, serta mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai pengimplementasian Perpres nomor 121 tahun 2020 dapat meningkatkan kapasitas produksi 7 sektor industri. Tingginya biaya produksi selama ini dinilai menyebabkan kelangkaan industri pupuk. Anggota Komisi 7 DPR RI menegaskan Kementerian SDM harus konsisten dalam menerapkan harga gas bumi tertentu atau HGBT yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi, sehingga dapat mendukung produksi 7 golongan industri yang sudah ditetapkan. Dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri SDM RI, anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan, Kementerian SDM belum menjalankan Perpres tersebut dengan maksimal, sehingga tidak dapat menciptakan peningkatan produksi yang signifikan dari industri-industri tersebut. Ia menilai saat ini industri pupuk masih mengalami kelangkaan akibat tingginya biaya produksi. Nah, yang terjadi hari ini setelah ditetapkan flat $6, ternyata masih terjadi kelangkaan pupuk. Di sektor industri petrokemikal juga sama. Nah, setelah kita cek ternyata konsistensi pelaksanaan pemberian harga $6 ini tidak konsisten. Ada yang $6, ada yang $10, ada yang $11, dan seterusnya dan seterusnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mendesak Kementerian SDM menjalankan Perpres nomor 121 tahun 2020 secara konsisten. Lamhot meminta pemerintah merevisi Permen nomor 15 tahun 2022 yang merupakan peraturan turunan dari Perpres nomor 121 tahun 2020. Pada rapat tadi saya mengatakan bahwa Permen 15 sebagai turunan dari Perpres 121 itu dibatalkan dulu untuk direvisi. Nah, setelah dibatalkan barulah direvisi, lalu kemudian perlu nanti kita melakukan pendalaman terhadap 7 sektor industri ini. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya meminimalisir berbagai permasalahan cukai yang kerap terjadi, serta meningkatkan pendapatan negara, BAKN DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem cukai digital.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pembenahan terhadap sistem bea dan cukai yang mengedepankan digitalisasi dan akurasi guna meningkatkan pendapatan negara. Dalam kunjungan spesifik ke Kota Medan, Sumatera Utara, Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya mengatakan perlu ada pembenahan terhadap sistem digitalisasi cukai. Wahyu menambahkan harus ada peningkatan kinerja, baik dari segi kualitas SDM maupun pengawasan terhadap produk-produk yang akan masuk ke dalam negeri. Kita berharap mereka meningkatkan kinerjanya ya, dari yang kondisi sekarang saya rasa sudah cukup bagus tapi menjadi lebih baik kan. Terutama di samping itu juga mereka juga harus saya rasa menambah personel untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang masuk ke dalam Indonesia ini, terutama bukan hanya cukai rokok tetapi juga masalah tekstil ya. Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno menilai dengan adanya pelabuhan-pelabuhan terdapat potensi yang besar terhadap pemasukan cukai bagi negara. Namun potensi kecurangan seperti penyelundupan barang-barang impor juga cukup tinggi. Oleh karena itu, Hendrawan mendorong perubahan sistem cukai digital dalam upaya meminimalisir permasalahan cukai yang kerap terjadi. Baru penerimaan naik, tapi sistemnya yang dibenahi. Itu sebabnya tadi kami menyampaikan apakah sudah pernah dilakukan studi mengenai misalnya penggunaan cukai digital, kemudian penentuan tarif kategori cukai. Nah ini tentu merupakan kebijakan, karena ini merupakan kebijakan itu sebabnya tidak bisa dijawab oleh Kanwil. Dari Medan, Sumatera Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Mega proyek Meikarta di Cikarang tengah menjadi sorotan. Mega proyek yang digadang-gadang akan menjadi kota modern terintegrasi ini tidak lagi berjalan mulus. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Senin 5 Desember 2022, ratusan konsumen Meikarta berunjuk rasa menuntut pengembalian dana dari proyek mangkrak apartemen Meikarta di depan gedung DPR. Tidak hanya perihal pembelian unit apartemen yang tak kunjung diserah terimakan sejak 2017, para konsumen Meikarta mengaku telah menerima gugatan senilai 56 miliar dari PT MSU karena dinilai merugikan perusahaan atas pemberian terkait dengan proyeknya. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan kasus Meikarta, Komisi 6 DPR RI mengundang PT Mahkota Santosa Utama dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
kalau memang tidak kooperatif pimpinan demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya, kita usulkan kita pansus Meikarta. Karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen yang membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Sejak tahun 2017, masyarakat Indonesia sudah akrab dengan tagline Kota Impian dari iklan-iklan masif Meikarta di berbagai media. Sayangnya, hingga kini proyek Meikarta tak kunjung terrealisasi alias mangkrak dan menimbulkan kisruh antara pembeli dan pengembang proyek. DPR RI ikut geram dan jengah mendengar aduan para konsumen Meikarta yang dirugikan dan justru digugat perdata senilai 56 miliar rupiah oleh pengembang proyek PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU. Tak hanya itu, PT MSU pun mangkir saat Komisi 6 DPR RI ingin mendengar kejelasan kasus ini. Komisi 6 DPR RI langsung mengusulkan rapat gabungan dan memanggil Kepala BKPM atau Kementerian Investasi sebagai penanggung jawab perizinan beserta Komisi 3 DPR untuk mengecek kasus hukumnya serta Komisi 11 DPR RI sebagai mitra BI dan OJK karena ada keterlibatan Bank Nobu yang juga ikut menggugat para korban. Sebelumnya, komunitas peduli konsumen Meikarta datang ke gedung DPR meminta audiensi kepada Komisi 5 DPR RI. DPR RI pun tidak diam dan secara tegas akan segera berdiskusi dengan Kementerian PUPR. Himbauan kami kepada Meikarta tentu ya sebagai wakil rakyat, saya minta Meikarta perjelas persoalan ini, kemudian selesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ngumpulin uang rakyat, terus barangnya nggak ada, ngorbanin rakyat banyak. Ini nggak benar bisnis seperti ini. Menurut saya cara kerja Meikarta kalau seperti ini ya, sampai orang datang ke sini mengadu, memalukan. Catat, memalukan. Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aib Mulyana menegaskan bahwa mereka ingin kejelasan dan pertanggungjawaban dari developer terkait nasib uang mereka dan memohon kepada DPR untuk segera usut PKPU Meikarta karena tidak mewakili suara korban. Jadi untuk Meikarta, refund adalah harga mati kami, Pak. Ya, jadi kalau enggak refund, saya akan kejar terus sampai di mana, demikian. Ya, terutama grup Lipo juga. Negara harus hadir dalam kasus Meikarta ini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN harus memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut kasus ini. Mereka tuh korban loh. Mereka korban ketika mereka menuntut hak mereka, mereka malah digugat. Ini zolim. Dan negara tidak boleh membiarkan yang seperti ini. Negara tidak boleh membiarkan ada kezoliman untuk rakyatnya. Negara harus hadir, negara di situ, dan insya Allah kita anggota DPR RI juga akan melakukan namanya pengawasan, kontrol terhadap itu. DPR RI menganggap gugatan balik oleh PT MSU kepada korban sungguh tidak wajar. Karena seharusnya konsumen justru mendapat kejelasan dan tanggung jawab dari pihak PT MSU terkait uang yang telah dibayarkan. Namanya konsumen itu beli barang mestinya itu juga dapat barang, bukan kemudian yang didapat adalah kriminalisasi ya. Apalagi kemudian kalau dia yang dihukum, lah ini yang tidak masuk akal. Pasti ini akan diketawakan oleh dunia gitu loh. Ini hukum macam apa? Ada orang beli kok kemudian malah dia dikriminalisasi. Yang bisa dikriminalisasi ya pelaku kriminal, ya siapa ya yang menipu dong? Ya pengembangnya dong, ya Meikartanya dong. Itu akal sehat dan itu gak perlu orang pintar untuk bisa membuat kesimpulan yang seperti itu. Jika dibiarkan, kasus ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap dunia investasi dan properti di Indonesia. Kami sudah menerima keluhan dari beberapa masyarakat cukup banyak, bahkan ada yang seluruh gajinya digunakan untuk membeli aset di Meikarta. Rumahnya lama dijual gitu. Tetapi begitu rumahnya dijual, gajinya sudah
digunakan untuk pinjaman di perbankan, ternyata rumahnya tidak ada, gajinya sudah habis, unit yang di Meikarta ini tidak dia dapatkan. Sehingga ini selain aspek hukum, tapi juga harus ada keadilan secara sosial gitu. Jangan sampai Meikarta melakukan kezoliman terhadap konsumennya, tetapi pemerintah tidak berbuat gitu ya. Penyelesaian sekelumit kasus Meikarta harus dilakukan melalui pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum, serta pengawasan kinerja pemerintah dalam hal izin dan ketegasan pemerintah kepada pengembang, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Harga tiket kereta api yang dinilai mahal kembali ramai dikeluhkan masyarakat. Warga mengeluhkan harga tiket kereta eksekutif tujuan Surabaya ke Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan tiket pesawat dengan rute yang sama. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, penyesuaian tarif kereta api baru-baru ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena harganya yang dinilai tinggi. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengungkapkan penyesuaian tarif dapat dilakukan asal tidak melebihi batas atas dan batas bawah tarif yang telah ditetapkan. Hamka juga menilai Kemenhub dan operator juga perlu jernih dalam melihat persoalan dalam menentukan tarif tiket. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan. Ya, terima kasih pemirsa setia TV Parlemen. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi massal yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, masyarakat pengguna jasa kereta api saat ini tengah mengalami sedikit kegundahan dikarenakan adanya penyesuaian tarif kereta api yang diusung dari Kemenhub dan juga PT KAI selaku regulator dari tarif kereta api tersebut. Dan ini menjadi keluhan masyarakat utamanya bagi pengguna kereta api. Dan juga Komisi 5 selaku mitra dari Kementerian Perhubungan yang merupakan regulator dari operasional moda transportasi tak terkecuali kereta api. Dan kita akan membahas tersebut dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Sudah hadir bersama saya Bapak Hamka Bakokadi. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik Pak, ini kalau kita membahas terkait dengan kenaikan tarif kereta api, masyarakat sedikit bertanya-tanya, apa sebetulnya Pak yang mendasari penyesuaian tarif dari kenaikan dari kereta api Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa penyesuaian tarif yang dilakukan oleh kereta api itu tentu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Namun demikian, saya dari sisi regulasinya
dari sisi peraturannya, saya kira setiap tarif angkutan itu ada batas atas dan ada batas bawah. Selama masih berada pada posisi batasan itu, batas atas dan batas bawah, itu saya kira dari sisi operasionalisasinya sehingga dia menyebabkan kenaikan. Nah, oleh karena itu saya hanya menekankan di sini bagaimana operator itu melakukan apabila terjadi penyesuaian harga tidak melampaui batas atas yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah. Itu saja sebenarnya. Nah, kita juga harus memaklumi bahwa kemungkinan ada penyesuaian harga itu disebabkan oleh cost structure-nya bertambah. Ya, struktur cost-nya sehingga menyebabkan harga dinaikkan, tetapi dalam artian bahwa masih dalam batas-batas toleransi, batas atas dan batas bawah. Karena semua harga-harga tiket dan semuanya dari sisi transportasi itu semua ada batas atas dan batas bawahnya yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Itu saya kira menurut saya. Tapi apakah memang bukannya pemerintah telah menyiapkan dana PSO Pak berupa Public Service Obligation untuk setidaknya Kemenhub sebagai regulator yang menaikkan tarif dari kereta api ini bisa mempertimbangkan kembali Pak tarifnya? Sebenarnya ya ada subsidi, tetapi subsidi itu yang diberikan kepada angkutan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Belum bisa menutupi biaya operasionalnya. Saya ambil contoh saja. Contoh ya, mengenai terkait kenaikan tol juga. Itu memang sebenarnya setiap saat itu harus disesuaikan dengan inflasinya, disesuaikan dengan biaya operasional yang terjadi. Karena apapun itu, biaya operasional daripada kereta api itu tetap dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi otomatis ada penyesuaian. Nah, kalau seandainya misalnya itu memang pemerintah bisa memberikan subsidi lagi, itu kenapa tidak ya, untuk meringankan beban masyarakat. Tapi namun demikian, sekali lagi saya sampaikan, memang dalam kondisi seperti ini, memang harus pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus jernih melihat persoalannya ya, bahwa apakah itu memang memungkinkan untuk melakukan penyesuaian atau tidak. Harus memanggil operasionalnya kereta api itu harus dipelajari sedemikian rupa sehingga menetapkan batas atas dan batas bawahnya. Intinya adalah kalau terjadi penyesuaian yang penting tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh regulator. Sesuai dengan batas ambang Pak ya. Tapi Pak, satu lagi Pak, permasalahannya adalah sekarang PT KAI juga melakukan adanya sedikit regulasi di mana ada perubahan penyesuaian harga untuk sivitas akademika, anggota TNI dan Polri. Mereka mendapatkan diskon untuk sebagian kalangan masyarakat dan juga untuk lansia. Ini Komisi 5 sendiri apakah memang menyambut hal itu apa bagaimana Pak? Ya, saya belum memahami itu, belum tahu persis itu diskon-diskon yang diberikan atau ada perlakuan-perlakuan khusus. Tapi menurut saya ya sebaiknya dari operator kereta api ini tidak membeda-bedakan lah ya. Jangan membeda-bedakan apa sih urgensinya memberikan diskon tersendiri kepada orang tertentu. Kenapa tidak satu kaligus memberikan diskon atau tidak perlu menaikkan penyesuaian yang terlalu tinggi. Ya saya juga sampai sekarang saya belum tahu apa kebijakan daripada operator kereta api itu memberikan diskon-diskon kepada orang tertentu. Lebih bagus diskon itu diberikan kepada masyarakat. Kenapa harus pegawai negeri atau apa dan lain-lain sebagainya, kenapa harus demikian? Jadi lebih bagus sama rata saja, kalau naik penyesuaiannya naik ya naik gitu loh. Kalau memang tidak, yang penting berada pada posisi batas atas dan batas bawah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja. Karena pemerintah itu sudah mengkaji sedemikian rupa biaya operasionalisasi kereta api seperti apa, sehingga penetapan batas atas batas bawah itu memang wajib diikuti oleh operator. Ya, untuk apa pemerintah hadir di situ kalau tidak diikuti? Ya,
Itu menurut saya. Ya. Jadi memang sudah seharusnya manfaat itu bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya segelintir masyarakat, Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hamka. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa, tadi barusan pembahasan bersama dengan anggota Komisi 5 Bapak Hamka Bakokadi terkait dengan penyesuaian tarif kereta api. Dan kita berharap apabila memang tarif kereta api benar-benar disesuaikan, dinaikkan oleh PT KAI dan juga Kemenhub, tentunya ini bisa berimbas kepada pelayanan yang diberikan oleh PT KAI dan juga Kemenhub. Saya Dedi Ramadan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Terima kasih Fitian dan halo pemirsa, selamat sore. Dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online. Nah pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai Komisi 1 DPR RI yang menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan calon Dubes RI. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini Komisi 1 DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan terhadap 13 calon Duta Besar Republik Indonesia pada hari Rabu 1 Februari 2023. Dan di sini fit and proper test yang digelar selama 1 hari tersebut dibagi menjadi 3 sesi yang bersifat tertutup di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Nah pemirsa, tentunya sesi 1 untuk 5 calon dan sesi 2 dan juga sesi 3 masing-masing untuk 4 calon. Di sini Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah selesai mengambil keputusan terhadap 13 calon Dubes RI tersebut. Tentunya selanjutnya pemirsa, dan di sini juga Komisi 1 DPR RI akan segera mengirim surat ke pimpinan DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo secara tertutup dan juga rahasia sebagaimana peraturan undang-undang. Di sini juga pemirsa, Ketua Komisi 1 yaitu Mutia Hafid memastikan track record masing-masing calon dubes sudah tidak ada masalah lagi dengan penempatan negaranya masing-masing. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI berkomentar yaitu Christina Aryani yang menegaskan peran dubes ke depannya sangat signifikan di tengah dinamika global. Maka pertimbangan yang diberikan oleh DPR RI diharapkan bisa memberikan hasil maksimal terhadap para calon dubes.
Nah, kira-kira siapa ya yang akan menjadi dubes untuk mewakilkan Republik Indonesia di negara yang sudah ditentukan. Baik pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online yaitu banggar DPR RI yang yakin Presiden pilih figur kompeten jadi Gubernur BI. Kita lihat lagi di sini pemirsa. Tentunya dari beberapa media di sini membahas masa jabatan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia akan berakhir pada Mei tahun ini. Sederet nama muncul sebagai kandidat pengganti Peri Warjio mulai ramai diperbincangkan di ruang publik. Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Dan di sini Purbaya Yudi Sadewa yaitu maupun Gubernur BI saat ini yaitu Peri Warjio. Dan mereka menganggap mumpuni dan layak memimpin Bank Sentral. Namun pemirsa, sejauh ini juga DPR RI belum menerima kandidat Gubernur BI tersebut. Mengingat kompleksnya persoalan ekonomi dan juga moneter ke depan yang sangat berat. Di sini pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Muhammad Said Abdullah menyampaikan sejumlah pandangan soal sosok yang pemimpin Bank Sentral ke depan. Di sini juga Said mengatakan dari nama-nama yang beredar semuanya memiliki reputasi dan juga kompetensi yang sangat baik. Saatnya nanti jika Presiden Jokowi sudah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR RI, di sini Said berharap dukungan dari masyarakat dan juga media massa untuk ikut memberikan masukan dan juga informasi atas calon Gubernur BI yang diusulkan oleh pemerintah. Tentunya ia meyakini Presiden Jokowi akan mengajukan tokoh-tokoh yang berkualitas dan sangat kompeten memimpin Bank Indonesia. Kalaupun boleh berharap ya pemirsa, sebaiknya Presiden Joko Widodo hanya mengusulkan satu nama saja calon Gubernur BI ke DPR RI. Karena hal ini untuk mengurangi berbagai spekulasi dan juga manuver-manuver yang tidak perlu di tahun politik. Tentunya figur Gubernur Bank Indonesia yang ideal tentu saja yang memiliki chemistry dengan pemerintah, khususnya Kementerian Sektor Perekonomian dan juga Keuangan, serta otoritas LPS. Sebab kedudukan Bank Indonesia sangat penting sebagai regulator sektor makro prudensial. Iya, baik pemirsa, itu tadi headline media Indonesia, maksud kami headline media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait Komisi 1 DPR RI yang menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan calon Dubes RI serta banggar DPR RI yang yakin Presiden pilih figur kompeten jadi Gubernur Bank Indonesia. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Fitian. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onila beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.